Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Radi. Kisah sebelumnya kita telah sampai ketika bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Yunani yang pada saat itu sempat boleh dikatakan ada pelarangan agama Yahudi. Karena apa? Karena dilarang sunat, terus tembok pemisah kaum Qolah dan kaum Goyim dirobohkan, kemudian ada rangkap jabatan antara raja dan imam besar, kemudian ada bukan perebutan tapi pengaruh kuat sekularisme Yunani terhadap terhadap ajaran Taurat pada masa itu, kemudian pengaruh gimnasia, tradisi gimnasia yang berbenturan dengan tradisi Haikal Sulaiman, hingga akhirnya setelah peristiwa yang cukup panjang muncul dinasti Hasmonea yang wilayahnya sangat luas, di mana wilayah dinasti Hasmonea ini bukan sekedar wilayah bangsa Yahudi pada masa kerajaan Persia, tapi pada masa dinasti Hasmonean ini wilayahnya selain meliputi wilayah Samaria dan wilayah Yudea, tapi juga meliputi wilayah Sungai Timur, wilayah timur, tepi timur Sungai Yordan. Dari utara, paling utara itu ada di Antioquia. Kalau Antioquia itu sudah, kalau dulu sudah di wilayah Aram, ya, di wilayah Aram sampai jauh ke selatan sehingga menguasai wilayah Moab. Sedangkan yang tepi barat mulai dari Galilea, Samaria hingga Idumea dan termasuk Filistin. Ya. Jadi wilayah pada masa John Hyrcanus atau dinasti Hasmonea ini wilayahnya sangat luas, lebih luas dari Baitul Maqdis yang dijanjikan Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak maupun Nabi Yakub, ya, untuk Bani Israel, ya. Jadi lebih luas dari yang dijanjikan itu. Ini adalah peta yang sebelumnya telah kita terangkan bahwa awalnya pada masa Simon itu yang bekas Yudea, yaitu wilayah abu-abu, ya, tua, wilayah abu-abu tua, ya, abu-abu yang lebih gelap. Sedangkan pada masa John Hyrcanus wilayahnya adalah termasuk wilayah yang abu-abu muda yang ada batas-batas garis-garis pembatas itu yang tadi sudah saya jelaskan meliputi wilayah mana saja, ya. Itulah awal dinasti Hasmonea, ya. Namun masa penjajahan Yunani adalah masa awal juga dari pemisahan agama dengan pemerintahan, dalam pengertian pemisahan yang bersifat sekularisme, ya. Betul-betul dipisahkan itu antara agama dengan pemerintahan, ya. Betul-betul dipisahkan. Nah, karena pengaruh itu, ya, pengaruh baik sekularisme maupun kedudukan raja dan imam agama yang pernah dirangkap maupun tidak pernah dirangkap, ya, akhirnya muncullah aliran-aliran pada
masa dinasti Hasmonea, aliran-aliran agama Yahudi yang muncul juga pada masa dinasti Hasmonea. Jadi dinasti Hasmonea ini munculnya bersamaan dengan mulai munculnya aliran-aliran agama Yahudi. Ada 3 aliran besar ya, yang agama Yahudi. Yang pertama adalah sekte Qumran. Sekte Qumran ini adalah sekte yang berpegang teguh pada tradisi Taurat, yang betul-betul tekstual Taurat, yaitu ini adalah sekte Qumran. Apa yang tekstual Taurat itu? Yaitu jabatan raja tidak boleh merangkap sebagai imam besar Haikal Sulaiman. Ya. Yang pertama, yang kedua, imam Haikal Sulaiman harus murni keturunan Lewi atau Zadok, tidak bisa yang lain. Ya. Namun paham sekte Qumran ini bertentangan dengan realitas politik kerajaan Hasmonea. Ya, bertentangan. Karena apa? Sebelumnya pernah ada rangkap jabatan antara raja dengan imam agama. Ya. Nah, yang boleh merangkap nanti berikutnya, ya. Nanti aliran yang lain. Ya. Sekte Qumran sendiri karena tidak sesuai dengan realitas politik kerajaan Hasmonea, sehingga pengikut paham Qumran menjadi terdesak. Ya. Para imam Qumran dan banyak pengikutnya bahkan memilih menyingkir dan keluar dari Yerusalem karena Raja Hasmonea juga merangkap jabatan imam besar Haikal Sulaiman. Artinya kalau Qumran ini tidak menyetujui rangkap jabatan antara raja dengan imam besar, berarti dia menantang Raja Hasmonea, karena Raja Hasmonea ini merangkap jabatan. Ya. Hingga akhirnya sekte Qumran daripada berbenturan dengan raja memilih keluar dari Yerusalem. Ya. Aliran ini mempraktikkan cara hidup sederhana atau zuhud, sehingga mereka dikenal sebagai kaum Essenes atau Esseni, ya, orang ya, atau zuhud, ya. Jadi kehidupan yang ya sangat sederhana, ya. Pengikut aliran ini menyendiri di perbukitan tandus dengan membuat gua-gua yang kemudian dikenal dengan Gua Qumran di wilayah Khirbet Qumran, ya, di tepi barat yang terletak sekitar 2 km dari sebelah barat pantai Laut Mati. Dari sebelah baratnya Laut Mati, ya. Tapi di perbukitannya, ya. Dia betul-betul menyendiri karena apa? Aliran Qumran ini yang secara tekstual sebenarnya berdasarkan Taurat, tetapi tidak sesuai dengan realitas politik, sehingga akhirnya dia tersingkir dari Yerusalem. Dia menghindar dari benturan dengan Raja Hasmonea yang merangkap jabatan sebagai imam besar Haikal Sulaiman. Itulah sekte Qumran, ya. Hidupnya zuhud, ya. Sederhana, betul-betul hanya melaksanakan ibadah Taurat. Mereka tidak ngurusi politik, ya, tidak ngurusi politik urusan lain, ya. Jadi karena mereka itu adalah para imam, ya, kemudian sebenarnya para imam yang tidak mau ngurusi politik, mereka akhirnya menyendiri, ya, tidak ikut dalam hiruk pikuk, ya, tidak ikut hiruk pikuk politik kenegaraan, ya, tidak mengikuti dia. Ini adalah pemukiman, ya, pemukiman di tepi barat Laut Mati, ya, bukit, ya, dia ada gua. Jadi dia diam atau
mereka itu mendiami atau menggunakan gua-gua bukit sebagai rumah tempat tinggal. Rumah tinggal yang bersifat komunal, Ini adalah foto tempat tinggal kaum Qumran di wilayah Khirbet Qumran di tepi barat Laut Mati, ya, yang terletak sekitar 2 km dari sebelah barat pantai. Jadi sebelah 2 km sebelah barat Laut Mati, ya. Yang di gua itu ditemukan gulungan naskah Laut Mati yang diduga gulungan dari berbagai macam kitab Ibrani. Nah, ini juga gulungan gua Qumran ini juga menunjukkan bahwa karena temuannya adalah berupa lembaran-lembaran kertas, ya, lembaran-lembaran kertas yang menunjukkan bahwa pada masa dinasti Hasmonean sudah ada pembuatan duplikat Taurat dengan dituliskan dalam gulungan kertas, ya. Ini bukti penting dari artefak Gua Qumran itu adalah satu itu sudah ada duplikat yang dibuat berupa gulungan kertas, ya. Yang gulungan kertas itu, yang Taurat dalam gulungan kertas itu duplikatnya masih sesuai dengan bunyi dari lauh Taurat yang ada di dalam tabut Taurat. Itu adalah buktinya di situ. Seandainya ya, seandainya gulungan itu lengkap, khususnya pada Taurat itu lengkap, maka gulungan kertas ini sangat akan menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada Taurat zaman sekarang, ya. Karena apa? Gulungan kertas Qumran itu kalau di situ ada memang Taurat yang lengkap, ya, dapat ditemukan duplikat Taurat yang lengkap, ya, maka itu akan bisa mengkoreksi kitab Taurat yang ada sekarang. Karena apa? Zaman Nabi Isa itu Al-Quran juga menyebutkan bahwa Nabi Isa itu mengkritik para imam besar karena mempraktekkan ajaran Taurat tidak sesuai, ya, dengan Taurat aslinya, ya. Jadi sudah ada perubahan pemahaman, bukan perubahan sebenarnya, tapi menghilangkan sebagian pemahaman yang mereka sebenarnya mengetahui, ya. Jadi ada ayat-ayat dalam kitab Taurat saat Nabi Isa itu masih naskahnya sesuai dengan Taurat yang asli, tapi tidak dipraktekkan semuanya, ya. Tidak dipraktekkan semuanya, bahkan mengingkari sebagian ayat-ayat Taurat. Itu ada pada zaman Nabi Isa, ya. Yang nanti kita akan tahu bagaimana Nabi Isa mengkritik para imam besar itu, nanti apa yang dikritiknya. Nanti kita akan ke sana. Nah, itulah jika gulungan Laut Mati itu betul-betul lengkap, ya, seperti itu akan sangat mengkoreksi apabila kerajaan Israel membuka. Karena apa? Ya, Yahudi sekarang ini kalau menurut Al-Quran, Quran surat Al-Maidah sudah banyak perubahan pada Taurat dan kitab-kitab lainnya. Jadi seandainya ini betul-betul berisi Taurat lengkap, nah itu bisa mengkoreksi, ya, dan negeri Israel membuka itu pada
publik luas, maka itu bisa membuat goncang agama Yahudi. Tapi apakah seperti itu? Kita tidak tahu karena selama ini temuan di Gua Qumran itu tidak dipublikasikan secara lengkap oleh oleh negeri Israel ya. Kembali ke Qumran. Ya. Jadi Qumran memisahkan diri dari realitas politik, dia tidak mau ikut campur politik, tidak mau ikut campur urusan pemerintahan, akhirnya menyendiri bahkan menyendiri di suatu tempat yang disebut gua laut mati itu ya. Yang kedua adalah sekte Saduki. Sekte ini sangat percaya bahwa keluarga Hasmonea telah mempraktikkan ajaran Nabi Daud, yaitu sebagai raja sekaligus merangkap jabatan imam agama. Ya, Nabi Daud memang melakukan itu. Sebagai nabi otomatis dia menjadi imam agama. Ya. Tapi Nabi Daud juga sebagai raja. Artinya apa? Sebenarnya meskipun pemahamannya adalah meskipun Taurat memisahkan antara jabatan pemerintahan dan jabatan agama itu terpisah, tetapi pada masa Nabi Daud ini dirangkap, artinya dipahami meskipun dipisah, tapi tidak dilarang untuk dirangkap jabatan, tidak dilarang. Ya. Memang kalau kita baca Taurat memang dipisah, tapi tidak ada ayat yang menyebut dilarang untuk dirangkap jabatan itu dilarang, tidak disebut seperti itu, tidak ada sebutan seperti itu. Ya. Nah inilah pahamnya Saduki. Ya. Jadi mempraktikkan ajaran Nabi Daud, yaitu sebagai raja sekaligus merangkap jabatan imam agama. Dengan demikian aliran Saduki adalah pendukung utama keluarga Hasmonea, pendukung utama dinasti Hasmonea yang menggabungkan kepemimpinan negara dengan imam agama, ya. Menyatukan kepemimpinan negara dengan kepemimpinan agama. Mereka juga sangat mendukung hubungan baik dengan negara sekitarnya, seperti halnya Nabi Daud dulu membina hubungan baik dengan negeri Tirus atau Sidon, ya. Nabi Daud dengan kerajaan-kerajaan lainnya itu punya hubungan yang baik, ya, dengan Assyria, dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya seperti kerajaan Edom, Moab, Amon, bahkan sampai Mesir itu punya hubungan baik yang dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman, ya. Karena prinsipnya seperti itu, maka sekte sekte Saduki ini, ya, aliran Saduki ini menjadi aliran yang dianut oleh para elit kerajaan, ya, elit penguasa, ya. Otomatis, ya, karena dia mendukung yang seperti itu. Yang ketiga adalah sekte Farisi. Sekte Farisi ini seperti Qumran memisahkan, ya, memegang teguh tradisi Taurat yang secara tekstual memisahkan itu, ya, yang memisahkan antara kepemimpinan agama dengan kepemimpinan bangsa. Namun sekte Farisi bedanya dengan Qumran, dia tidak mewajibkan zuhud, dan kedua juga tidak mengasingkan diri. Meskipun mereka berpaham harus ada pemisahan, tapi mereka tidak keluar dari realitas politik. Mereka tidak menyingkir dari realitas politik di Yerusalem. Mereka hidup bergaul bersama-sama kaumnya, ya, yang tidak dalam satu aliran, ya. Itu sekte Farisi, ya. Sekte Farisi pada saat itu menjadi sekte yang paling besar. Karena apa? Masyarakat Yahudi juga kebanyakan masih memegang teguh tradisi
pemisahan antara pemerintahan negara bangsa dengan kepemimpinan agama, sehingga dia menjadi sekte yang besar. Kalau sekte Saduki didukung oleh para elit politik, bangsawan dan birokrat itu ya, dan kalau Farisi ini pendukungnya dari masyarakat biasa, ya. Bukan birokrat, bukan tentara, bukan keluarga kerajaan atau bangsawan, ya. Itu pengikutnya Farisi, ya. Dari masyarakat pun otomatis, dari masyarakat umum otomatis dia pengikutnya jauh lebih banyak. Kan jumlahnya pegawai ditambah tentara plus bangsawan dan Imam Haikal Sulaiman itu kan tidak mungkin sebesar masyarakat umum, ya. Jadi sekte Farisi menjadi sekte yang paling besar dari tiga aliran itu, ya. Pencabangan dari satu pohon ajaran tauhid menjadi golongan-golongan aliran ini yang terjadi pada kaum Yahudi disitir dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 91 sampai 93. Ya. Di mana di masa kehidupan Maryam, ya, Maryam jadi agak melompat ya. Di mana di masa kehidupan Maryam agama Yahudi telah terbentuk golongan atau aliran yang mereka disibukkan oleh urusan golongan masing-masing. Itu yang disitir oleh Quran surat Al-Anbiya 91-93. Jadi pada masa Hasmonea sehingga sampai pada masa Maryam atau Maria itu telah terbentuk golongan-golongan aliran dan mereka terlampau sibuk dengan golongan aliran-aliran agamanya sendiri-sendiri merasa paling benar. Itu yang terjadi pada masa itu ya, pada masa Hasmonea. Mereka tidak mampu bersatu dalam perbedaan di antara mereka, ya, di antara kaum Yahudi. Padahal mereka dapat melihat bahwa negeri-negeri di sekelilingnya adalah negeri yang kuat, yang setiap saat bisa melahap negeri mereka. Ya. Jadi meskipun mereka saat itu mempunyai wilayah negara yang merdeka, tapi sekelilingnya itu kan negara-negara yang kuat. Sedangkan di negeri Yahudi pada masa dinasti Hasmonea itu terpecah karena golongan aliran agama. Jadi masyarakatnya itu tidak bisa utuh. Ada potensi disintegrasi karena aliran agama pada bangsa Yahudi dinasti Hasmonean itu. Itu yang terjadi, ya. Padahal negeri sekitarnya setiap saat bisa melahap mereka, ya. Mesir saat itu kan Ptolemaik, ya. Persia Yunani Ptolemaik, sedangkan Persia kan Seleucid, Yunani Seleucid. Sama-sama kuatnya Ptolemaik dan Seleucid itu yang lebih kuat dari Hasmonea sebenarnya. Yang setiap saat bisa mereka itu bisa menyerang, melahap lagi kerajaan Yahudi, ya. Nah, itulah yang terjadi pada masa kerajaan Hasmonea, ya. Mulai muncul yang namanya aliran agama. Kita sekarang melihat kisah yang menjadi embrio datangnya penjajah keempat yang dimimpikan oleh Nabi Daniel, ya, yaitu bangsa Roma. Apa yang terjadi di Eropa sehingga Roma muncul menjadi bangsa yang kuat, yang nantinya akan menjadi negeri penjajah yang keempat dari negerinya Bani Israel. Kita tidak mengkisahkan semuanya, ya, tapi paling tidak kita mengetahui bahwa
paling tidak kita mengetahui bagaimana kebangkitan Roma sehingga akan menjadi imperium yang besar mengalahkan Yunani. Kebangkitan imperium Roma setelah sebelumnya pernah runtuh pada sekitar tahun 390 sebelum Masehi. Diawali ketika kerajaan Roma dapat menghancurkan benteng kota pelabuhan Messina di Sisilia yang dikuasai Kartagena yang kerajaannya beribu kota di Kartago di Afrika Utara. Afrika Utara itu sekitar Libya, Tunisia dan Libya, itulah Kartago ya. Untuk di Afrika, Imperium Kartago ini imperium besar ya. Selain Mesir ya. Imperium besar selain Mesir ya. Itu Kartago. Namun tidak ada kisah konflik yang besar antara Mesir dengan Kartago, tapi Kartago ini imperium besar juga ya. Bahkan lebih besar dari Mesir sebenarnya ya. Kenapa lebih besar dari Mesir ya? Karena Kartago kerajaan yang berjaya di laut ya, berjaya di laut ya. Laut Mediterania. Jadi dia punya angkatan laut yang sangat kuat sehingga merajai kekuasaan di laut ya, merajai kekuasaan di laut Mediterania ya. Mengalahkan Yunani maupun Roma. Kartago itu angkatan lautnya terkenal paling kuat pada masa itu ya. Kartago bahkan mempunyai pangkalan militer dan menempatkan pasukannya di Sisilia. Jadi mereka punya apa itu? Kalau zaman sekarang itu namanya pangkalan militer. Ya, lebih luas dari pangkalan militer karena kalau pangkalan militer zaman sekarang kan tidak menguasai wilayah ya. Tapi Kartago ini menguasai sebagian wilayah Sisilia yang menjadi basis militer. Ya, yang di situ menjadi basis militer untuk menghadang invasi Eropa ke Afrika Utara. Jadi sebelum masuk Afrika Utara, bangsa Eropa sebelum menyerbu Afrika Utara harus lebih dahulu menaklukkan benteng Kartago di Sisilia. Dibangunnya benteng di Sisilia itu oleh Kartago yaitu untuk membendung serangan dari negeri yang berasal dari Mediterania Barat. Jadi untuk membentengi serangan dari negeri-negeri Eropa di Mediterania Barat. Nah, bisa kita lihat di luar Yunani ini adalah sebaran kekuasaan. Jadi Kartago ini luar biasa ya. Selain Afrika Utara ya, yang seluruh pesisir utara Afrika Utara mulai dari Mesir sampai mana itu ya, sampai kalau sekarang itu Maroko ya, Maroko sana dia kuasai semua itu. Juga wilayah Spanyol, Portugal dan beberapa wilayah secara terpisah ya. Sangat luas yang dikuasai oleh Kartago itu. Ya. Jadi di laut itu kelihatan ya. Yang abu-abu itu adalah pulau-pulau di laut Mediterania yang dikuasai oleh Kartago. Juga pesisir dari Spanyol ya. Daratan yang punya daratan pada pesisir negeri Spanyol ya. Luas sekali, jadi menunjukkan bangsa maritim ya. Pulau-pulau di laut Mediterania banyak dikuasai oleh Kartago. Hampir semuanya dikuasai Kartago ini kalau melihat peta ini ya.
Korsika, Sardinia, Liberium, Sisilia, ya. Sirakus. Demikian banyak pulau yang dikuasai di Laut Mediterania dikuasai oleh Kartago. Ya. Sedangkan yang merah itu adalah Roma pada masa itu. Ya. Roma pada masa itu sebelum menjadi besar. Nah, jadi itulah pembagian kekuatan maritim di Laut Mediterania. Ya. Dengan adanya pangkalan di Sisilia tersebut, pangkalan militer di Sisilia tersebut, kerajaan Eropa harus terlebih dahulu menaklukkan benteng Kartago di Sisilia apabila bermaksud menaklukkan Kartago di Afrika Utara. Ya. Perang sering terjadi antara Roma dengan Kartago. Ya. Dan perangnya tidak dalam waktu yang pendek-pendek, perangnya dalam waktu yang panjang. Ya. Perang pertama yang disebut Perang Punik I itu berlangsung 23 tahun antara Roma dengan Kartago. Berlangsung 23 tahun antara tahun 264 sebelum Masehi sampai 241 sebelum Masehi. Itu Perang Punik I sangat sering terjadi perang ya. Perang berhenti sehingga bisa disebut perang itu berlangsung selama 23 tahun dan tidak mampu mengalahkan Kartago ya. Akhirnya setelah 23 tahun tidak bisa mengalahkan Kartago, Roma bersekutu dengan Sirakus. Sirakus itu pulau kecil sebelah timur Pulau Sisilia ya. Sisilia, jadi di sebuah pulau di situ ada Sisilia, ada Sirakus. Ya. Nah, Roma ini kemudian bisa melakukan persekutuan dengan Sirakus. Ya. Kerajaan kecil di Pulau Sisilia. Ya. Dengan bersekutu dengan Sirakus itu, kemudian Roma bisa mengalahkan, bisa merebut benteng Kartago di Sisilia. Ya, pintu sudah terbuka, ya, pintu untuk perluasan wilayah sudah terbuka bagi Roma karena sudah menguasai Sisilia. Ya. Setelah itu, setelah agak lama, jadi kalau Perang Punik I 264 sebelum Masehi sampai 241 sebelum Masehi, kemudian ada Perang Punik II ya, 218 sebelum Masehi sampai 202 sebelum Masehi, perang 16 tahun ya. Jadi sebelumnya tidak ada perang selama berapa ini? Selama 23 tahun juga, 22 tahun, 22 sampai 23 tahun tidak ada perang. Kemudian muncul perang lagi, yaitu Perang Punik kedua. Ini ada pahlawan yang terkenal ini dari Kartago ya. Pada Perang Punik II ini ada pahlawan Kartago yang banyak orang mengenal nama ini. Yaitu diawali ketika pasukan Kartago dipimpin oleh komandan perang yang terkenal, yaitu Hannibal. Nama Hannibal ini terkenal. Nah, itu adalah nama yang namanya Panglima Perang Kartago ya, pada masa Perang Punik II. Ya. Hannibal ya, melakukan perjalanan laut menyeberangi Laut Mediterania, kemudian menaklukkan Iberia, Galia, menyeberangi pegunungan Alpen, kemudian mulai menyerang
Roma dari utara. Coba bayangkan. Jadi dia menyeberangi laut terus melambung ke utaranya Roma. Jadi melambung ke utara untuk menggempur Roma dari utara. Jadi luar biasa ya. Ini jelas satu perjalanan yang sangat menakjubkan ya. Hannibal melakukan perjalanan bersama pasukannya itu sampai ke utara Roma ya. Hannibal memenangkan perangnya di Trebia, Danau Trasimene dan Cannae. Dari utara itu dia melakukan 3 tempat itu ya, Trebia, Trasimene dan Cannae. Nah, ini perkembangan penguasaan wilayah Kartago. Jadi pada masa Hannibal itu daratan Spanyol dan Portugal itu separuh sudah dikuasai oleh Kartago ya. Meskipun Sisilia sudah bisa direbut Roma ya. Ini lukisan pasukan Hannibal dengan membawa pasukan gajah menyeberang pegunungan Alpen. Jadi gajah ini menjadi apa ini? Kalau zaman Alexander Agung itu gajah juga sudah digunakan oleh India, tapi zaman Kartago juga mempunyai pasukan gajah yang besar. Afrika kan memang tempatnya gajah. Ya. Afrika juga tempatnya gajah. Jadi mereka punya pasukan gajah yang cukup besar. Ya. Melintasi Gunung Alpen dengan membawa pasukan gajah. Ya. Jadi pasukan khusus ini, pasukan gajah. Ya. Roma dapat dikalahkan di wilayah utaranya oleh Hannibal. Nah, Roma kemudian menyadari kalau tidak bisa mengalahkan pasukan Hannibal di utara, ya, di utara wilayahnya Roma sendiri. Ya. Kemudian merubah strateginya, tidak langsung menghadapi pasukan Hannibal. Roma berpikir bahwa wilayah Kartago sendiri tidak sekuat, pasukannya tidak sekuat dengan pasukan yang dibawa oleh Hannibal. Ya. Oleh karena itu Roma berniat untuk langsung menyerang ke wilayah Kartago. Ya. Untuk itu dia juga menyerang aliansi Kartago di Eropa dulu. Jadi terutama di Laut Mediterania. Jadi sekutu-sekutu Kartago di pulau-pulau di Mediterania ini dikalahkan dulu oleh Roma. Ya. Setelah membersihkan jalur laut dari gangguan dari sekutu-sekutu Kartago, kemudian Roma berlayar ke Afrika Utara. Ya. Hannibal sendiri menyadari bahwa ternyata Roma tidak lagi berperang di wilayah utaranya, ya, menghindar dari perang di wilayah utara Roma, tapi kemudian bergerak ke arah negerinya Hannibal sendiri, bergerak ke arah Kartago. Hannibal kemudian mengambil langkah yang drastis pula, kembali ke negerinya di Kartago. Hal itu menunjukkan bahwa pasukan yang dibawa oleh Hannibal untuk menyerang Roma dari utara itu lebih besar dan lebih kuat dari pasukan yang ditinggalkan di negerinya sendiri. Nah, akhirnya dua pasukan ini bertemu di Afrika Utara, ya, perang di Afrika Utara, yaitu di daerah yang disebut Zama. Nah, justru di Zama ini pasukannya Hannibal kalah oleh pasukan Roma.
Kalau ketika menyerang negeri Roma di negeri Roma sana, menyerang Roma dari negeri Roma, Hannibal bisa memenangkan peperangannya. Tapi ketika perang di negerinya sendiri, pasukannya Hannibal ini takluk oleh Roma. Jadi dibalas oleh Roma di wilayahnya Hannibal ya, di wilayah Kartago. Akibatnya Roma banyak menguasai wilayah Kartago hingga tinggal kota Kartago saja yang dan sekitarnya yang dikuasai oleh Kartago. Ya. Jadi pusat pemerintahan Kartago menjadi terpencil ya, karena banyak wilayahnya dikuasai oleh Roma. Akhirnya apa? Secara total karena wilayahnya sudah dikuasai, akhirnya semakin lama semakin menyempit, akhirnya total dikalahkan oleh Roma. Dengan takluknya Kartago pada Roma, maka Roma mulai menunjukkan kekuatannya sebagai imperium besar. Ya, kan luas, ya, kekuasaannya itu luas. Ya. Eropa, ya, dataran Eropa sama Afrika Utara, ya luas. Kalau Yunani kan di Mesir, Makedonia, Yunani sendiri, kemudian Persia, ya, Assyria, itu yang dikuasai Yunani. Jadi di timur ada Yunani, di barat ada Roma. Itu pada masa itu ya. Meskipun sudah takluk, tapi bukan berarti Kartago menyerah total ya. Pada tahun 157 sebelum Masehi, ya, jadi jauh setelah Perang Punik II, ya, jauh setelah Perang Punik II, Perang Punik II itu adalah sampai 202 sebelum Masehi. Terus kemudian tahun 157 sebelum Masehi berarti 45 tahun kemudian, ya, 45 tahun kemudian ketika setelah Roma menaklukkan Kartago, seorang senator Roma, ya. Jadi ada senator itu, kerajaan yang punya senator ya. Kalau Yunani tidak ada, kalau Roma ada senator ya. Seorang senator Roma yaitu Marcus Cato memimpin delegasi dagang ke kota Kartago. Didapatinya Kartago telah menjadi kota yang selain mempunyai kekayaan yang melimpah, namun kota tersebut juga dilengkapi kekuatan tentara dengan senjata dan amunisi yang memadai. Jadi selama 45 tahun itu perlahan Kartago membangun kekuatan militernya, juga membangun kekuatan ekonominya, ya. Dan akhirnya mulai nampak kuat lagi setelah seorang senator Roma yaitu Marcus Cato melihat ke kota, melakukan perjalanan dagang ke kota Kartago. Berawal dari tujuan membangun hubungan dagang, ya, perdagangan berubah menjadi kekhawatiran akan munculnya kekuatan baru Kartago yang suatu saat akan membahayakan Roma. Ya, jadi setelah dia memandang Kartago itu mulai tumbuh lagi, dia si Marcus Cato ini khawatir nanti suatu saat akan muncul menjadi kekuatan besar lagi. Segera setelah pulang, Marcus Cato menyerukan pada seluruh senator Roma agar Roma mempersiapkan diri untuk menyerbu sebelum Kartago bangkit semakin kuat yang pada gilirannya akan membahayakan Roma. Dan akhirnya 8 tahun kemudian, pada saat Cato sudah meninggal, pada tahun 149 sebelum Masehi, Roma mengirimkan ekspedisi militer lagi ke Kartago. Terjadi lagi perang untuk menundukkan Kartago. Nah, dan Roma berhasil menundukkan Kartago dan kota kemudian dibakar habis. Perang 3 tahun ini, jadi ada perang 3 tahun, perang yang disebut dengan Perang Punik III.
Jadi ada 3 kali perang ya. Punik 1, Punik 2, dan Punik 3. Ya. Roma membumi hanguskan kota Kartago. Ini adalah lukisan penaklukan dan pembakaran kota Kartago oleh kerajaan Roma. Nah, jadi dibumi hanguskan ini Kartago oleh Roma untuk yang kedua kalinya. Kalau perang Punik 2 dia mengalahkan Kartago untuk pertama kali, perang Punik 3 ini bukan saja mengalahkan tapi juga meluluh lantakkan, membumi hanguskan kota Kartago. Selesai urusan dengan Kartago, ya. Wilayah Kartago kembali sepenuhnya dikuasai oleh Roma. Namun setahun kemudian, ya, yaitu pada tahun 148 sebelum Masehi, berawal dari perjanjian yang gagal dengan orang-orang Sparta dan penganiayaan atas delegasi Roma di kota Korintus, kerajaan Roma kemudian mengirim tentaranya ke Yunani. Kota Korintus kan di Yunani ya. Jadi hanya imperium besar yang berani memperlakukan secara melakukan penganiayaan dan pembunuhan delegasi perdagangan, ya, karena Yunani merasa kuat, ya, sehingga tidak bisa diajak kerjasama oleh Roma, bahkan delegasinya dibunuh, ya. Akhirnya apa? Akhirnya Roma dengan peristiwa itu mengirim tentaranya ke Yunani. Ternyata pasukan Yunani di Korintus dibuat kocar-kacir dan kota Korintus dibakar. Jadi kebiasaannya Roma memang. Ya, kalau sudah mengalahkan suatu kota, kotanya dibumi hanguskan. Ya. Jadi kota Korintus saat itu dibumi hanguskan sehingga hancur rata dengan tanah. Jadi penggambarannya seperti itu ya. Roma tidak berhenti di Korintus, ya. Tentara Roma bergerak mengalahkan kota-kota lainnya hingga akhirnya kerajaan Makedonia ditaklukkan oleh tentara Romawi. Tabiat tentara Romawi jika mengalahkan musuhnya adalah membakar kota. Jadi banyak kota yang dibakar oleh Roma, ya. Dengan demikian penaklukan Kartago dan Makedonia menjadi awal dari Roma menjadi imperium baru yang dengan wilayah yang luas. Jadi mulai dari Makedonia terus ke barat seluruh daratan Eropa sampai ke Britania sudah dikuasai oleh Roma, ya, sampai Britania, ya. Spanyol juga terus menyeberang Afrika Utara. Wilayah Kartago juga dikuasai oleh Roma. Jadi ini imperium besar yang mengimbangi imperium Yunani yang juga besar tapi terpecah menjadi Ptolemaic sama Seleucid, sedangkan yang di Makedonia sudah diambil oleh Roma, ya. Roma tidak ada sekedar membakar kota, tapi juga membawa orang-orangnya, ya. Jadi ribuan orang-orang Kartago dan Makedonia dijadikan budak-budak di provinsi-provinsi di negeri Roma dengan perlakuan perbudakan yang lebih kejam dari perbudakan yang pernah terjadi di negeri Asia maupun Afrika, ya. Kejam, Roma itu terkenal kejam, ya. Termasuk memperlakukan budak itu sangat kejam. Namun jika ada budak yang dibebaskan, peraturan Roma mengharuskan menjadi warga negara Roma. Jadi kalau ada budak yang merdeka karena suatu hal tertentu dimerdekakan, mereka harus menjadi warga negara Roma.
dengan hak penuh atas semua hak kewarganegaraan. Perlakuan perbudakan Roma ini sangat kejam, ya, sangat terkenal kejam, ya. Sehingga suatu saat di Sisilia, karena perlakuan yang sangat buruk dan kejam terhadap budak, mengakibatkan terjadi pemberontakan budak. Tidak diketahui bagaimana para budak ini bisa mengorganisir diri mereka dari penguasaan majikannya, ya. Tapi akhirnya pasukan budak ini bisa budak-budak di Sisilia ini bisa mengorganisir diri, terus kemudian melakukan pemberontakan. Butuh waktu beberapa tahun untuk menyelesaikan pemberontakan budak di Sisilia ini, ya. Tapi akhirnya para budak ini menyerah pada pasukan Roma, ya. Ketika menyerah, mereka disiksa lagi, kemudian dilemparkan hidup-hidup ke batu karang sehingga badan menjadi remuk, tidak berbentuk. Jadi ya itulah Roma. Jadi budak yang menyerah ini tidak dihukum mati dengan pedang, tapi dilemparkan ke batu-batu karang, ya, sehingga remuk badannya, mati seketika, ya. Banyak korban, ribuan budak yang dibuang, yang dibunuh dengan dilempar ke batu karang. Nah, itulah tradisi keras dan sadis, ya, yang ditunjukkan Roma jika menaklukkan suatu negeri, menaklukkan suatu kota, kemudian memperbudak dan sangat kejam terhadap perbudakan. Kalau budaknya memberontak, menyerah, tetap dibunuh juga, dengan cara yang kejam pula. Tradisi sadis ini memang tidak hanya terlihat pada perlakuan masyarakat Roma terhadap budak. Karena budaknya itu sering dipakai untuk berjudi, yaitu diadu dengan budak orang lain. Nah ini loh, jadi manusia diadu, ya. Ini kelakuan Roma, ya, masyarakat Roma yang sudah mentradisi, ya. Itu cermin dari watak sadis tradisi Roma, ya. Makanya kalau kita ingat mafia itu yang terkenal kan mafia Sisilia, ya, mafia Sisilia, kayak film Godfather itu kan. Ya memang seperti itu, sadis memang tradisinya. Nah, mengadu orang itu yang kita kenal dengan gladiator. Gladiator menjadi pertunjukan yang selalu dipenuhi orang, karena apa? Juga menjadi arena perjudian itu tadi, ya. Ya, budak juga berharga mahal, ya. Kalau sering menang, ya, menang itu berarti membunuh. Jadi gladiator itu kalau menang itu kan berarti membunuh lawannya. Jadi semakin banyak membunuh, semakin mahal itu harganya gladiator. Kalau dipertarungkan di satu gelanggang, perjudiannya juga tinggi, ya. Nah, tradisi itu merata di seluruh penduduk dan juga pada kebiasaan raja, panglima perang, membuat pertunjukan gladiator itu. Nah, kalau pertarungan antar gladiator ya mesti sampai mati. Ini adalah lukisan gladiator. Kalau kiri itu laki-laki, kalau kanan itu ada gladiator perempuan. Jadi gladiator ini ada laki-laki dan juga ada perempuan, ya. Itulah lukisannya. Mesti yang dikalahkan itu mati, ya. Karena membawa senjata tajam itu, ya, bertarung sampai mati, itulah.
Tapi itu jalan kemerdekaan bagi budak. Jadi banyak budak yang merdeka karena selalu menang dalam gladiator. Ya. Kalau majikannya itu diuntungkan dengan kemenangannya itu, bisa dibebaskan. Ya. Itulah jalan pertarungan gladiator juga menjadi jalan menuju kemerdekaan bagi seorang gladiator dari perbudakan. Ya. Melompat agak jauh, pada tahun 66 sebelum Masehi, Pompei menjadi mertua Julius Caesar. Namun Julius Caesar juga menjadi mertua Pompei. Ini aneh ya, terjadi yang seperti ini. Pompei menjadi mertua Julius Caesar, Julius Caesar juga menjadi mertua Pompei. Ya, ini ada kejadian seperti itu ya. Jadi masing-masing mengawini putrinya masing-masing. Jadi Julius Caesar mengawini anak perempuan Pompei. Pompei juga mengawini anak perempuan Julius Caesar. Ya. Pompei adalah salah satu panglima pasukan Romawi yang diberi hak oleh Senat untuk memimpin jumlah pasukan yang terbesar dibanding panglima lainnya. Jadi banyak panglima, Pompei adalah yang terbesar ya. Tugasnya adalah mengamankan laut Mediterania bagi perdagangan Romawi dan dari kapal perompak. Pompei juga mulai menyapu negeri-negeri di sekitar pantai Laut Tengah yang belum takluk. Jadi Pompei ini armadanya besar, ya, mengalurkan jalur perdagangan di Laut Mediterania dengan cara menaklukkan siapa saja yang belum takluk akan ditaklukkan. Negeri mana saja yang belum takluk akan ditaklukkan. Pulau-pulau di mana ada negara yang belum takluk, pulau itu harus ditaklukkan. Itulah penguasaan Roma atas Laut Mediterania. Roma akhirnya setelah mengalahkan Makedonia, tidak berhenti dengan mengalahkan Makedonia, terus menuju ke timur. Ya. Pompei berhasil menaklukkan pasukan Seleucid. Jadi ke timur setelah Makedonia, ke timur itu wilayah Seleucid. Secara bertahap, Pompei ini mengalahkan merebut wilayah Seleucid, ya, termasuk mengalahkan Yudea, termasuk mengalahkan negeri Yahudi, negeri Hasmonean, ya, negerinya Hasmonean, ditaklukkan oleh Roma. Tirus, Aram, Filistin dan kerajaan Yudea Hasmonea direbut dari kekuasaan Seleucid. Jadi wilayah seluruh Hasmonean, ya, termasuk kalau wilayah Hasmonean kan tidak termasuk Tirus, ya. Ini Tirus juga direbut. Aram sebagian Hasmonea juga sebelumnya menguasai sebagian Aram. Tapi pada masa Pompei, Aram secara keseluruhan, Hasmonean secara keseluruhan termasuk Filistin dan Tirus dapat dikuasai oleh Roma. Seluruh wilayah tersebut mulai dari Tirus, Aram, Filistin dan Yahudi Hasmonea itu dijadikan satu provinsi oleh Roma, yaitu provinsi Palestina. Provinsi Palestina. Satu provinsi yaitu provinsi Palestina. Ini fakta sejarah ya. Ini fakta sejarah bahwa wilayah itu pernah menjadi satu provinsi yang disebut provinsinya Roma yang disebut Palestina. Kerajaan Hasmonea dan kerajaan-kerajaan lainnya diakhiri kekuasaannya atas negerinya, dan semua kerajaan dalam menjalankan kewenangannya berdasar kewenangan yang diberikan oleh Imperium Roma. Ya, kerajaan-kerajaan tersebut harus tunduk pada gubernur Roma yang berdudukan di Antioquia. Ya, itulah
Roma mulai muncul menjadi imperium besar dan akhirnya mengalahkan dapat merebut wilayah Seleucid yang mulai dari Tirus, Aram, Hasmonea, Filistin ya, itu dikuasai semuanya. Tapi belum sampai merebut wilayah Seleucid di Persia. Ya. Juga belum merebut ke Mesir. Saya kira untuk kali ini cukup sekian, nanti kita lanjutkan bagaimana sepak terjang Roma selanjutnya terhadap Persia maupun terhadap Mesir. Ya. Saya kira demikian, kita sudah mengkisahkan calon penjajah, ya. Calon penjajah bangsa Yahudi yang keempat, yaitu Roma. Sudah menguasai wilayah Yahudi lagi, ya. Tapi itu belum disebut sebagai hukuman yang kedua. Meskipun wilayah Yahudi juga sudah dikuasai oleh menguasai wilayah Yahudi, tapi itu belum disebut sebagai hukuman kedua sebagaimana yang disebut dalam Quran surat Al-Isra ayat 7. Ya. Untuk hukuman kedua masih agak jauh. Bukan itu sebabnya yang menjadi hukuman yang kedua. Belum muncul sebab-sebab atas jatuhnya azab yang kedua dari Allah kepada kaum Yahudi sebagaimana yang disebut dalam Quran surat Al-Isra ayat 7. Ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.